Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Amel ya di sini bareng dua orang hebat ya. Tentunya di hutan wakaf daerah Ngembat, Mojokerto. Nah, di sini bareng dengan Bapak Agus Setiawan. Eh, Beliau itu adalah koordinator Waka Kesiswaan di Bapak Nggih. Nggih. Dan juga Bapak Agus Sugi Ya. selaku ketua hutan wakaf. Oke, yang tempat yang sekarang ini tuh rumahnya Pak Agus, betul. Pak Agus Sugi, Bu. rumah. Kalau rumah pertama itu yang pasti ada anak dan istrinya gitu, Pak. Benar. Benar. Oke, kita langsung aja nggih Bapak nggih. Ada beberapa hal yang ingin saya kulik lebih dalam mengenai hutan wakaf ini, Bapak. Ya. Jadi ada segudang pertanyaan yang sudah saya siapkan nggih. Saya sajikan, saya suguhkan kepada panjenengan berdua niki. Pertama saya ke Bapak Sugi dulu nih. Siap. Saya panggil Bapak Sugi. Bapak Sugi, ini kita harus memberitahukan kepada khalayak umum kira-kira apa itu Bapak hutan wakaf. Nah, Monggo. hutan wakaf ini ya. Sebenarnya hutan wakaf ini sebenarnya hampir sama dengan konsep wakaf-wakaf yang lain. Tapi ya kayak semacam sederhananya adalah area lahan tanah diwakafkan untuk hutan, keperluannya untuk hutan. Jadi bukan lahan hutan terus diwakafkan, tidak. Jadi memang lahan tanah diwakafkan menjadi hutan, jadi dikembalikan. Jadi awalnya ini memang hutan wakaf YPM ini yang di Mojokerto ini malah ladang pertanian, tapi ternyata tidak terlalu produktif dan memang ini berbatasan dengan hutan dan dekat dengan mata air. Jadi di sini juga ada potensi mata air. Jadi prinsipnya sangat sederhana. Area lahan diwakafkan secara sukarela, diberikan untuk keagamaan ataupun untuk sosial, nah kayak gitu. Jadi ini keperluannya untuk hutan. Nah, terus kemudian prinsip ini yang kita pakai menjadi bagaimana prinsip yang Islam ini, yang wakaf ini pada pelestarian dan pemanfaatan di lingkungannya. Jadi itu yang kita pakai. Jadi satukan yaitu dengan hutan wakaf itu. Seperti itu sederhananya. Nggih. Sudah tergambarkan ini kalau saya ini. Mungkin teman-teman juga bisa ya mendengar penjelasan dari Bapak Sugi itu tadi. Apa sih itu hutan wakaf? Jadi teman-teman bisa menyimpulkan sendiri gitu Bapak ya. Setelah kita mengetahui apa sih itu hutan wakaf, saya ingin tahu Bapak, kiranya itu manfaat hutan wakaf bagi masyarakat yang ada di Desa Ngembat ini apa sih Bapak? Wah, banyak sekali ini manfaatnya. Jadi manfaat secara langsung juga di masyarakat sekitar Ngembat atau di Desa Ngembat ini banyak juga. Yang pertama, karena ini ada beberapa ya, ada tanaman yang existing yang sudah ada dulunya lebih dulu. Itu hasil hutan bukan kayunya. Jadi kita ngambil buah-buahannya saja, tidak kayunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga oksigen. Jadi terus kemudian ada fungsi kemanfaatan itu ada di konservasinya, itu memang yang pertama menghasil hutan bukan kayunya. Terus yang kedua adalah fungsi hidrologisnya. Jadi bisa, karena ini di sini juga ada lahan yang kita identifikasi, ada lahan ini adalah ada mata airnya dulu. Jadi kalau musim kering itu udah nggak ada, tapi kalau musim hujan muncul. Nah, kenapa nggak kita kembalikan menjadi tutupan lahan yang bagus, yaitu hutan? Kita kembalikan ke hutan atau fungsinya itu. Maka dari tadi yang saya jelaskan di hutan wakaf kayak apa sih? Ya. Nah, ini manfaat salah satunya di hidrologis itu. Dan manfaat secara nggak langsung tadi, misalkan ini kita di hutan wakaf ini hasil hutan bukan kayunya, karena kita udah ada durian, ada apukat. Hasil hutannya itu langsung kita berikan ke masyarakat sini. Jadi kalau kita panen itu masyarakat sini yang masyarakat yang langsung ini ya Bapak ya, berburu gitu ya. Tetapi tidak di sendiri-sendiri individu, tapi kita karena harus bermitra dengan komunitas biar fungsi kontrolnya bagus. Nah, karena kita juga berafiliasi dengan NU, kita nggak bikin komunitas baru, Pak, ya bagus. Jadi komunitas yang sudah ada, kan ada ranting NU kayak gitu ya. Nah, ranting NU itulah yang berhak mengambil panenan yang ada di sini, hasil hutan bukan kayu. Itu manfaat yang secara ekonominya, hasil hutan bukan kayu. Tapi kalau manfaat yang hidrologis, fungsi ekologis itu sangat luar biasa. Yang pertama nih,
Iya, boleh Jadi disebutkan ini Pak. yang pertama memang di fungsi ekologis. Jadi ini tutupan lahan awalnya dulu nggak terlalu banyak jenis tanaman, sekarang udah banyak. Jadi secara nggak langsung kita juga menurunkan perubahan iklim. Jadi berkontribusi meskipun hanya 1,6 hektar ya. Cuman kita bisa menginspirasi banyak orang bahwasanya kita secara individu atau lembaga itu bisa kok berkontribusi ke lingkungan, apalagi ke isu-isu perubahan iklim. Kayak gitu, Mbak Amel. Oke, wah, Jadi keren manfaatnya banyak sekali. loh. Iya, manfaatnya banyak sekali yang pasti kita tidak melupakan bahwa ini adalah wakaf gitu Bapak ya. Jadi kita peruntukkan untuk masyarakat yang ada di sekitar sini. Nah, sebelumnya Gitu. ini yang bisa dipakai nih, bahwa wakaf itu kan ada prinsip tiga, Ya. tidak bisa dijual, Mm-mm. tidak bisa dialihkan, jangan Ya. diganti fungsinya itu tidak Oke, bisa. oke. Jadi kalau misalkan hutan ya hutan, terus kemudian tidak bisa dijual ya. Jadi tidak bisa diwariskan, tidak bisa dijual, tidak bisa dialihfungsikan lain lagi. Jadi kalau hutan ya udah sampai kiamat. Ini ya. Sampai bila-bila gitu lah ya. Sampai bila-bila pokoknya itu sampai akhirnya. Jadi bayangin kalau kita punya menyumbangkan atau berdonasi ataupun mewakafkan pohon satu gitu ya, itu amal jariahnya sampai kiamat, Sampai besok-besok itu. sampai besok-besok gitu. Nah itulah yang kenapa kita konsep ini hal baru memang, cuman ini kita aktualisasikan atau kita implementasikan dengan cara yang lain. Ini Islami tapi dengan cara yang lain. Keren. Bukan gitu, Bang. Nah, Keren sekali ini ya. Pasti guys, kalian itu ya siswa YPM pasti keren banget. Kalian tuh punya yang namanya hutan wakaf ini loh. Kita secara tidak langsung mereka itu mendapatkan amal jariah Iya. ya Bapak ya. benar. Sudah. Ini mengingat siswa nih. Saya mau geser sedikit ke Bapak Agus Setiawan. Nah, ini tadi kan Bapak Sugi sudah memaparkan nih Bapak nih untuk manfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, ini kiranya ada nggak sih Bapak manfaat untuk dunia pendidikan sendiri Bapak? Banyak sekali manfaatnya. Itu nanti beliaunya Kang Agus ini, apa saya manggilnya Kang Agus? Oh kan, Kang Agus boleh Bapak. Adalah tidak hanya pembelajaran di alam terbuka bagi siswa, manfaatnya sangat besar dalam pembelajaran, kemudian kepedulian terhadap lingkungan dan mengintegrasikan secara spiritual. Benar. Yang sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif itu ada 4. Di antaranya ada Allahumma fir ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma farij ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 itu sangat penting bagi umat Nabi Muhammad. Kita mendoakan, kemudian kita implementasikan kepada siswa untuk ikut sumbangsi di sini. Betul apa yang dikatakan Kang Agus tadi adalah merupakan jariah anak-anak nanti. Mungkin anak-anak sudah lupa dengan apa yang sudah dilakukan di hutan Sini. wakaf, kan begitu. Tapi yang namanya jariah terus mengikuti. Begitu. Benar sekali. Sampai dia itu Pahalanya berkelanjutan gitu Bapak ya. Betul. sampai ini terus bermanfaat dengan masyarakat kan udah amal jariah. Apalagi tanaman itu, Pak. Betul. Tanaman itu sebenarnya bertasbih juga. Oh iya. Dia mengeluarkan oksigen itu juga sambil dia juga bertasbih. Jadi itu adalah salah satu integrasi nilai spiritual dan ekologisnya. Iya. Gitu. Betul ini Bapak. Nah, kan itu kan kayak karakter, Pak ya. Betul. Dan deep learning kan memunculkan juga Ya. memunculkan bahwasanya Pembelajaran. karakter kepedulian. Jadi Benar. di fungsi pendidikan atau di kebermanfaatan tentang pendidikan ya banyak sekali sebenarnya, benar bagus kan. Jadi kepedulian itu merupakan satu dari 10 karakter yang ada di YPM. Jadi 10 karakter ke YPM, salah satunya itu tadi peduli. Peduli ya. Ingat. Peduli pun itu tidak hanya untuk sesama manusia ya Bapak ya. Betul. Contohnya kita peduli dengan alam yang ada di sini. Bahkan saya dengar-dengar di sini juga banyak spesies burung ya Bapak ya. Oh iya. Jadi sangat luar biasa sih perkembangannya. Kita kan mulai mengelola ini mulai 2019 kita konsep menjadi wakaf. Terus kemudian mulai tahun 2020 ini udah kita
kalau di konservasi itu ada namanya suksesi awal, ada pembiaran. Jadi ada pembiaran, baru tahun 2021 ada penanaman. Nah, namanya reboisasi, gitu kan. Biar lebih cepat pertumbuhan tanaman-tanaman baru. Kalau suksesi itu pembiaran, memunculkan tanaman lokal yang sudah ada dulunya, ataupun istilahnya kalau di bahasa Jawa itu cukulan-cukulan. Nah, gitu. Syukuran. Nah, kalau Nah, tantangannya sendiri nih Pak Sugi, nah tantangannya ini gimana ini? bahannya ini. Jadi kalau yang tadi itu kan yang benar itu buahnya. Iya. Awalnya cuma 4, Heeh. cuma 4 jenis, Empat jenis 4 jenis burung. burung. Sekarang udah jadi 22. Bayangin dari 2020 kita ada data awal itu 4 jenis Iya. burung. Terus kemudian 5 jenis pohon Mm-mm. itu di tahun 2020, tahun 2025. Jadi hampir 5 tahun 6 tahun ini itu kalau untuk tanamannya ada sekarang 33 jenis. 33 jenis, guys. Kalau burung 22 jenis. 20. Oke, dari yang awalnya 4 Itu saya dengar ya, di hutan wakaf nih. Ya, Jadi spesies burung yang semestinya tidak ada di hutan wakaf YPM ini ada. Ada. Ah, Keren banget. ini apa spesies yang ada di Kulon Progo kalau nggak salah itu. ya. Ada di Di sini. Jawa Tengah gitu Bapak nih. Iya, ada di sini. Itu ada, bisa dilihat di media sosialnya hutan wakaf. Itu ada semua itu. Saya sempat baca itu. Bahkan mereka pun mampir ya Bapak. Iya, mampir. Oke. Jadi memang Iya, iya, sudah nyaman lah di sini. Nah, kalau tantangannya nih, Tantangannya ini Bapak. Amel, tantangannya ini, yang pertama memang karena ini konsep baru. Jadi konsep hutan wakaf itu adalah konsep baru, yang mana itu pasti akan banyak yang belum paham. Yang pertama adalah menyadarkan. Secara internal pun kita juga harus menyadarkan secara internal itu Ya. banyak yang belum paham. Terus kemudian dengan di masyarakat sekitar. Terus kemudian dengan ini yang melegalkan, misalnya legal dokumennya. Ini kan perlu. Jadi indikatornya kalau ini adalah hutan wakaf adalah yang pertama orang lihat itu ada nggak sertifikat wakafnya. Nah, ya itu. Ngurus sertifikat wakaf ini yang bikin tantangannya. Karena apa? Saya ke KUA itu ke KUA loh, Kang. KUA. Bukan nikah lagi ini. Ke KUA juga. Berarti KUA itu bisa Ngurus berbagai hal wakaf, ya. ya, ngurus bukan hanya untuk nikah, tapi untuk apa? Ngurus Ngurus wakaf. wakaf. Jadi mereka masih belum paham, belum memahami loh kok hutan wakaf. Kan wakaf itu kan kayak masjid, musola atau sekolah atau apa? Kok nggak itu, Mas? Kok hutan? Ngapain dibuat hutan? Kayak gitu. Jadi itu. Jadi kendala-kendala itu yang pertama emang di kayak regulasi atau kebijakan itu yang masih belum terlalu optimal karena memang belum, ini masih baru. Masih Nah, ingat ini nih. Ini yang harus bangga nih anak teman-teman GPM atau masyarakat secara umum ataupun di teman-teman NU. Kita ini nomor 3 di Indonesia. Keren. Hutan wakaf itu hanya ada 3 di Indonesia. Di tiga, per guys. 25 April kemarin ya. 2005 April itu masih 3. Jadi Aceh itu yang pertama, kemudian Bogor kedua, kita yang di Mojokerto ini yang ketiga di Indonesia. Nah, Boleh kita beri aplaus dulu Bapak? ya, Mungkin cuma bertiga tapi di rumah teman-teman yang mendengar bisa memberikan Tapi- aplaus gitu ya. Gimana Bapak? Hutan wakaf itu dapat award ya. ya kita Oh. ya kebetulan alhamdulillah akhir Mei kemarin kita dapat award penghargaan Oke. sustainable dari Tribunus tentang keberlanjutan, Wah. solusi keberlanjutan. Aduh, semakin cinta BPM gitu ya. Oh iya, tentu dong. Keren. Oke. Nah, sudah Pak. Barangkali ada tantangan yang lain? Nah, kalau tantangannya yang pertama memang itu, terus kemudian ini yang harus benar-benar kalau bukan kita siapa lagi kalau enggak untuk itu. Nah, Kalau bukan kita siapa lagi, itu sih ya, yang memang harus teman-teman baik dari siswa ataupun guru gitu Bapak ya, untuk merawat atau sama-sama merawat ini Iya. agar keberlanjutan itu tetap ada gitu ya Bapak ya. oh ya mungkin bisa jadi loh. Saya mau berperan juga di hutan wakaf kayak gitu ya. Oke, Mungkin Amel juga tanya-tanya ini kalau Ya, saya mau gimana sih caranya berperan kontribusi gitu ya, kontribusi. sebenarnya banyak teman-teman misalkan di dunia pendidikan, mungkin bapak ibu guru ataupun teman-teman mahasiswa dan lain sebagainya, masyarakat secara umum sangat mudah kalau misalkan mau ya langsung aja berdonasi, itu sangat mudah. Kalau Ya. tidak juga like aja di Instagram kita atau share. Nah, tapi secara banyak manfaat untuk diri sendiri. Yang pertama, misalkan
Ini kan hal baru itu pasti enak kalau untuk kita meneliti. Terus kemudian kita bikin buku nih Pak, ya Pak Agus. Ya, Ini bikin buku tentang apa sih tentang hutan wakaf ini gitu, mulai nol dan lain sebagainya. Ini kan bentuk wadah baru untuk kita bisa enggak kita mempelajari terus kemudian kita tulis. Ini kan teman-teman Iya. sekolah ataupun Bapak Ibu guru bikin buku tentang itu kan luar biasa. Iya, luar biasa. dianalogikan ya. Iya. Apalagi kalau misalkan di teman-teman sekolah, apalagi kan kita punya program namanya Iya. Sekolah Hutan Wakaf. Nah, ada Sekolah pendidikan. Hutan Wakaf, Nah, ya. ini prinsip di pendidikannya. Nah, kita kan juga mensupport di SDGs juga, tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi kan kita ada di goal nomor 13, terus goal nomor 13, 14, 15 juga. Nah, ini apalagi kita sudah punya modulnya, kurikulumnya dan lain sebagainya. Satu-satunya di hutan wakaf yang ada sekolah hutan wakaf hanya ada di sini. Di JPM. Tekanin lagi ya, di YPM aja loh. Satu-satunya di Indonesia Oh, ya. iya. Yang masih ya sekarang bingung mau daftar sekolah boleh ya Pak join di Oh sini. ya, Nanti barangkali siswa-siswinya ada digilir ke sini gitu Wah, Pak ya. pasti dilibatkan, pasti dilibatkan. Dilibatkan di sini. Ada tiap tahun Pak ya? Ya, tiap tahun. Agus ini biasanya ngirim siswa-siswinya. Oke, Pak Agus ini. Berarti Pak Agus itu sangat mensupport ya Bapak ya. Alhamdulillah. Siswa-siswinya untuk berkembang di sini Iya. gitu. Nih Pak Agus, saya mau tanya ini ke panjenengan. Kira-kira sampai di mana sih Bapak perkembangan hutan wakaf ini? Perkembangan hutan wakaf pertama-tama di sini. Dari awal dulu sampai sekarang itu sudah berapa persen sih kira-kira Pak dari harapan panjenengan dan teman-teman yang lain gitu? Alhamdulillah, dari mulai di sini babat alas ya, Ikut bersih-bersih Bapak. bersih-bersih ya, buat jalan ini. Betulin batu. Awalnya ya, betulin batu. Siswa itu juga betulin batu buat jalan, sehingga jalannya yang awalnya susah untuk dilewati, alhamdulillah sudah bisa dilewati mobil sekarang. Iya. Sampai segitu. Dulu licin ya Bapak ya? Ya ndak licin, ya pokok rusak lah. Rusak sekali. Ah, ah. Gak ada jalan. Ya sih ya, kita buka jalan. Benar-benar Bapak Anas. Terus nih Bapak, gimana lagi Bapak? Harapan. Harapan nih, harapan untuk kedepannya, boleh monggo Pak Agus Iya. disampaikan. Harapannya yang sudah saya sampaikan di awal tadi adalah sebagai tempat pembelajaran di alam terbuka. Ini sudah ada wadah, yaitu hutan wakaf. Ya. Beliaunya pengampunya ini. Pengampunya. Bapaknya Kalau ini. ya, kalau saya panggil akrabnya ini Kang Agus ya. Agus, ya. Alhamdulillah. Sama Agus-Agusnya ini. Dua Agus. Dua Agus. Jadi pembelajaran di alam terbuka di mana anak-anak bisa meneliti, menganalisis, kemudian mewujudkan pendidikan berbasis cinta lingkungan. Ya benar. Ya. Tidak hanya di hutan wakaf, ya memang belajarnya di hutan wakaf. Ya. Implementasinya di mana? Baik itu di rumah, maupun itu di sekolah. Setelah ada pembelajaran di hutan wakaf, ada RTL-nya. Nah itu tugas kami yang memonitor anak-anak. Tidak hanya kami sebagai guru untuk memonitor anak-anak, perintis di Alumni ya. alumni ya, Perintis itu apa ya Bapak? alumni, Oh, alumni ya, Yang alumni. pertama kali gitu Ya dia bikin betul. ya? Nah, itu juga ikut memonitor. Meskipun dia udah lulus Pak ya. Ya betul. oh, berarti yang sudah lulus itu masih aktif nggih Bapak? Masih. Dan sering kali juga mengunjungi ini. Oh, masih ke sini juga. Masih ke sini mereka. Tapi izin beliau harusnya. Harus ada Iya. SK-nya. Pak, saya mau ke sana. Oke, silakan. Gitu. Kemudian mendorong pembelajaran integrasi disipliner. Nah, ketika di sini apa yang sudah didapat tentang penanaman satu pohon itu, bagaimana perkembangannya satu pohon itu? Apakah terus bertumbuh? Apakah tidak bertumbuh atau mati begitu? Nah, kalau mati bagaimana? Ya harus diganti. Dipantau gitu juga, Bapak, Betul, Ya, monitoring. betul dimonitoring. Dan yang berikutnya adalah sama yang seperti saya sampaikan di awal tadi, mengintegrasikan nilai spiritual dan ekologis tadi, Pak. Ini sangat penting bagi anak-anak. Ini kita terapkan betul kepada anak-anak selaku peserta didik atau siswa di Yayasan Pendidikan Sosial Ma'arif yang berbasis
Islam begitu, kita harus betul-betul memberikan wawasan besar kaitannya dengan hutan wakaf. Karena ini satu-satunya yang disampaikan beliau, satu-satunya sekolah hutan wakaf yang ada di Indonesia. Ada modulnya loh itu. Ya, Ada modulnya. jadi Apa anak-anak, aja yang dipelajari itu ya. ya, jadi anak-anak yang masih SMP nih, silakan segera daftar. Iya, Daftar ya. sekedar daftar di sekolah dalam naungan Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif. Dan jangan ragu, sanatnya sudah jelas. Sanatnya sudah jelas. Siap. Membangun Membangun. kepedulian. Salah satu karakter KYPM. Dengan peduli dengan lingkungan, kita sudah bersedekah. Ya, bersedekah oksigen. Iya, benar. Ya kan? Kita mengurangi polusi-polusi yang ada di udara dengan ada penanaman dari siswa YPM sendiri. Ini rutin kita lakukan sebagai agenda tahunan ya. Iya. Nah, agenda tahunan untuk menanam di hutan wakaf. Nah, ini juga kan nilai spiritualnya juga ada. Nah, Kalau misalkan bicara itu tadi, Pak, sodako oksigen. Nah ini yang jarang. Kalau saya berpikir dari sudut pandang saya, sodako oksigen itu adalah sodako yang paling ikhlas. Loh, Ya. kenapa? Karena kita nanam, gitu ya. Kita nanam. Saya nggak suka dengan Pak Agus misalkan ya. Kang Agus sih nggak suka gitu. Saya nanam misalkan, ya. Kan nggak mungkin. Pak Agus jangan nisep oksigen itu. Kan nggak mungkin. Iya. Jadi orang yang Benci saya tetap boleh nanam, ambil benci boleh. oksigen ya, Bapak. Kan saya udah sodako. Kan itu kan ya mau nggak mau kan harus disep oleh siapapun. Iya, karena kalau kita tahu sendiri Bapak, pakai alat oksigen di rumah sakit itu mahal banget loh, Bapak. oh ya Dan kita jelas. sodako. Nah ini kan udah luar biasa. Nah, iya. Masya Allah ini. Nah, itu. Itu harapan kami sebagai pendidik untuk anak-anak yang ada di naungan Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif. Harapannya yaitu tadi menanamkan rasa kepedulian, karakter, disiplin, mengintegrasikan nilai spiritual dan ekologis yang ada. Iya. Ya kalau misalkan itu memang wadahnya di hutan makam. Iya. Itu luar biasa. Jadi antara harapan dengan apa yang ada, matu Pak istilahnya. Iya. Klop. Matuk itu ya. Nah, itu. Pas ya. Pas. Begitu. Bang, ya. Begitu. Oke. Sudah sangat encer ini di kepala saya, Bapak. Apa itu hutan wakaf sudah. Terus saya juga sudah tahu manfaat bagi masyarakat dan juga pendidikan juga. Jadi anak-anak itu bisa yang namanya merasakan yang namanya sekolah alam lah ibaratnya ya. Ya, Meskipun betul. kita kan sekolah formal gitu Bapak, Ya. tapi kita bisa merasakan juga yang namanya bersekolah di lingkungan bebas gitu. Dan itu juga di rumah sendiri gitu ibaratnya kalau saya Ya. bilang. Iya. Gitu. Apalagi saat ini ya siber nih Ayu. Sibar pun diikuti oleh guru-guru Ya. gitu Bapak ya. Ya. Guru-guru dan juga wakil kesiswaan. Jadi bahkan yang belajar tidak hanya muridnya saja gitu Bapak Amir. Ya. Jadi guru-gurunya pun juga mengetahui bagaimana itu ada juga hutan wakaf 2 gitu Bapak. Ya. Ya. Kita ada ini lahan pertama. Heeh. Jadi wakaf pertama di sini, ada lahan kedua di wakaf kedua. Jadi Iya. Bapak Ibu guru yang didelegasikan oleh lembaga-lembaga di kegiatan sibar ini bertanggung jawab penuh nantinya. Iya. Untuk menyampaikan ke teman-temannya gitu. Iya, ke teman-temannya, kemudian teman sejawat, kemudian ke peserta didik. Oke. Ini tidak boleh lepas, karena yang hadir di sini Sudah diamanai gitu Bapak. bukan diamanai, diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Waduh. Gitu. Benar-benar semuanya itu harus diawali dengan niat. Iya, Terutama berdirinya, duduknya ya Bapak ya. Duduknya saya di sini. Harus niat. Bersama dengan orang-orang hebat ini sekarang ini. Oke. Oke guys, kita sudah mengulik
dalam-dalam nih, bahkan dalam banget ya Bapak ya, mengenai hutan wakaf bersama dengan maestro-maestronya ini sekarang ya. Ada Bapak Agus Sugi dan juga Bapak Agus Setiawan. Dua Agus. Dua Agus ya, dua Agus ini bisa bikin boy band ini ya. Gitu. Mungkin kalau misalkan ingin tanya lebih dalam lagi bisa mengunjungi Instagram ya Bapak ya. Boleh. Instagram boleh. Nanti Hutan kita Wakaf BPM ya. tautkan Instagram di bawah ya, di caption mungkin Ya. ya Bapak ya gitu. Oh ya, lupa nih. Apa Kita ini, juga Bapak? punya salam. Oh oke. iya. Ya kan? Salamnya boleh. Gimana nih Bapak? Saya Hutan boleh. Wakaf langsung. Boleh. Salam lestari. Oke, kita coba bareng-bareng ya Bapak ya. Ya. Yang bilang hutan wakaf siapa nih Bapak? Saya. Boleh. Oke. Nanti kita salam lestari. Oke, Kamera gini ya ya. Bapak ya, betul ya? Ya, Oke. Monggo Bapak. Hutan Wakaf. Salam lestari. Oke. Baik, segitu dulu guys bersama dengan maestro-maestro hebat kita. Kita lanjut ke sesi podcast yang lain gitu ya, dengan topik-topik yang lebih seru dan pastinya akan selalu ditunggu gitu ya. Oke, terima kasih bareng dengan aku sudah selesai. Mohon maaf, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.